ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, masih sugeng, maka sautul haq, kalimatul haq, siratul haq ada pada satu orang. Perintahnya pasti benar, larangannya pasti benar, ajakan himbauannya pasti benar, sikap perilakunya pasti benar. Karena Rasulullah selalu dibimbing oleh wahyu. Ketika Rasulullah sudah roji'un ilar rafiqil a'la, wafat, meninggal dunia, maka sautul haq, kalimatul haq, siratul haq ada pada jama'atus sahabah. Semua sahabat Nabi Muhammad membawa hidayatul haq. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, Husain, Sa'ad, Sa'id, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah, dan lain-lainnya. Semua jama'atus sahabah adalah ashabul haq. Setelah para sahabat wafat semua, roji'una ilar rafiqil a'la, sahabat semua pada wafat, di mana ada kebenaran? Di mana kalimatul haq? Siapa yang membawa sautul haq? Al-Quran menjawab dengan tegas, yang memegang kebenaran setelah Rasulullah, setelah para sahabat, ini Quran yang jawab, yang menegaskan itu Quran. Kalau kita ingin benar, kalau kita ingin ada di atas siratul haq, kalau kita ingin menjadi ahlul haq, maka kita harus ikut. Yang namanya ulama di sini adalah antara lain Imam Abu Hanifah, lahir tahun 80, wafat tahun 150. Imam Malik bin Anas, wafat tahun 179. Imam Syafi'i, wafat tahun 204. Imam Ahmad bin Hambal, Imam Bukhari Muslim, Imam Junaidi dan Imam Ghazali, Imam Asy'ari dan Imam Maturidi. Kata Imam Syafi'i, memahami agama Islam itu pertama harus paham Quran. Paham apa? Ayat Quran itu tidak satu tipe, ada beberapa tipe, beberapa model. Ada ayat muhkamah yang sudah jelas, tidak butuh tafsir. Ada ayat mutasyabihah, belum jelas, butuh ditafsiri. Ada ayat mutlaqah, absolut. Ada ayat muqayyadah, terikat. Ada ayat yang maknanya hakiki, realistis. Ada ayat yang maknanya majazi, metaforis. Ada ayat nasikhah, menghapus, menjelid. Ada ayat mansukhah, yang dihapus. Kalau sudah paham Quran dengan berbagai macam ayatnya tadi, kalau sudah paham hadis dengan berbagai macam kualitasnya tadi, maka kata Imam Syafi'i, Pak, maka akal harus dipakai. Akalnya ulama, musyawarah, diskusi, berdebat, kemudian mengeluarkan keputusan hukum, namanya ijma. Ada ijma qauli, ada ijma sukuti. Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, namanya apa, gak ada di Quran. Jadi ini ono wong pidato, mari kita kembali ke Quran, apa saja sudah ada di Quran. Goblok.
Apa saja ada di Quran. Dan terus dari mana kita bisa sholat? Kita tahu syaratnya sholat seperti tadi itu. Rukunya sholat ada 14. Dari mana kita tahu? Dari ijma'ul ulama. Kalau ada orang belum pernah sholat, belum pernah lihat orang sholat, dia ingin bisa sholat, hanya belajar dari Quran dan hadis, gak akan bisa sholat kalau hanya dari Quran dan hadis. Ada orang pergi haji, tinggal di hotel yang paling mahal, Grand Zamzam. Begitu akan diangkat ke Arafah, Muzdalifah, Mina, aku orang Arab melok rombongan. Terus biar tak boleh idewe Arafah, Mina, Muzdalifah. Caranya biar Quran dan hadis carinya. Ketemu nggak kira-kira Arafahnya itu? Dari hotel ke selatan apa ke barat, berapa kilometer, ada nggak di Quran hadis itu? Itu makanya kita tidak bisa ibadah kalau tidak menggunakan ijma dan qiyas. Mantep buatan?